Informasi lain, saudara, sidang gugatan pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki Cirebon kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ibu dan adik Peggy ikut hadir pada sidang ini. Sidang gugatan pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kembali digelar setelah sempat ditunda pada Senin lalu. Ayah dan ibu Peggy turut hadir dalam persidangan ini. Kartini, ibu Peggy, berharap hakim dapat memutuskan nasib anaknya dengan adil. Dirinya yakin anaknya dapat dibebaskan dalam kasus ini. Semoga Peggy cepat bebas. Tapi barusan sempat menjenguk Peggy, kapan Bu terakhir? Kamis kemarin. Kamis. Ada yang disampaikan mungkin Bu dari Peggy menjelang Ya, Peggy hanya minta doanya aja. Doain supaya Peggy cepat bebas. Hari ini kan udah dimulai nih Bu, nggak dibatalin lagi. Perasaannya gimana Bu? Alhamdulillah sedikit lega. Ada harapan untuk anak saya segera bebas. Baik, makasih banyak. Iya, sama-sama. Pada sidang pra-peradilan hari ini, kuasa hukum Peggy Setiawan menyatakan tidak ada langkah penyidikan dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sedangkan penetapan tersangka harus dilakukan berdasarkan hasil penyidikan. Beberapa bukti yang digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka tidak memiliki bukti yang kuat. Karena ya, penangkapan terlebih dahulu seharusnya penangkapan itu seharusnya sudah tersangka. Ini tidak ditetapkan tersangkanya ya setelah ditangkap. Nah, penetapan tersangka juga ini harus ada dua alat bukti ya. Sementara tadi sudah disampaikan alat bukti itu setelah ditetapkan tersangka masih dicari-cari. Kami merasakan sebagai penasihat hukum ketika mendampingi ya saksi-saksi terakhir ya di Polresta Cirebon memeriksa Dede Kurniawan saja masih mencari motif, masih mencari alat bukti yang tadinya ya dicari geng motor afiliasi sampai di Cirebon ya di Polres itu dicari Jakmania garis keras. Itu artinya kami yakin bahwa dalam menetapkan tersangka ini tidak mempunyai alat bukti. Itu poinnya. Jadi Tim Hukum Polda Jawa Barat menyatakan siap menunjukkan alat bukti yang menguatkan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Nomor 21/PUU/12 Romawi _. Itu hak mereka untuk menyampaikan, tapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik Polda Jawa Barat. Pak, kira-kira untuk alat buktinya nanti Pak akan ditunjukkan untuk persidangan selanjutnya atau bagaimana Pak? Ya, nanti kita akan sampaikan nanti di persidangan di jalan. Ya, kalau besok kan jawaban aja. Besok jawaban dalil-dalil yang tadi disampaikan ke kita. Kalau alat bukti nanti ada jadwalnya sendiri. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dipimpin Hakim Tunggal Eman Sulaiman dimulai hari ini. Sidang akan dilanjutkan besok dengan agenda jawaban dari pihak Polda Jawa Barat, dilanjutkan dengan replik dan duplik. Kemudian tahap pembuktian dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan dijadwalkan pada Rabu 3 Juli. Sementara bukti dari penyidik berupa keterangan ahli dan surat akan dilakukan pada Kamis 4 Juli. Kesimpulan akan disampaikan pada Jumat 5 Juli. Putusan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan akan dibacakan hakim pada Senin 8 Juli 2024. Setelah keberadaannya dipertanyakan publik, Ketua RT Abdul Pasren kini menunjuk kuasa hukum untuk membantunya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon 2016 lalu. Nama Abdul Pasren sebagai Ketua RT diduga kuat menjadi saksi kunci pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, terutama ketika dimintai kesaksian apakah para terpidana menginap di rumah kontrakan Abdul Pasren saat malam pembunuhan terjadi. Kuasa hukum Abdul Pasren bilang saat ini kliennya dalam keadaan baik, namun keberadaan Abdul Pasren masih dirahasiakan untuk menjaga kondusivitas. Kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan saat ini banyak keterangan yang mengemuka untuk mengaburkan penyidikan dan menekan kliennya. Banyak orang memberikan keterangan mengaburkan masalah. Jadi kita harus menjelaskan dengan terang benderang apa yang telah terjadi. Banyak keterangan-keterangan yang tidak masuk akal yang tujuan untuk mengaburkan penyidikan, untuk mengaburkan dan mempengaruhi menekan klien kami. Presiden Jokowi menjenguk Presiden terpilih yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai